Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Rahayu dengan NIM C1AA20111 dari Prodi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi kelas 3A. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai sistem peredaran darah pada manusia, orang dewasa, dan juga sistem peredaran darah pada janin untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak 2. Baik, kita mulai. Yang pertama mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum mengetahui sistem peredaran darah pada manusia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui komponen penyusun sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung, kemudian ada darah, dan ada pembuluh darah. Sebelum itu, kita harus mengetahui anatomi jantung terlebih dahulu. Nah, baik. Untuk fungsinya itu, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan untuk otaknya ada di rongga dada agak sebelah kiri. Ukurannya sebesar sekepalan tangan dan beratnya 300 gram. Terdiri atas atrium kanan dan juga ada atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Lalu ada aorta, arteri pulmonalis, vena cava, dan vena pulmonalis. Bisa dilihat untuk yang tanda biru ini merupakan darah yang mengandung kaya karbon dioksida, kemudian yang berwarna merah ini merupakan darah yang mengandung kaya akan oksigen. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui apa fungsi darah. Nah, fungsi darah di sini ada 3 fungsi. Yang pertama itu fungsinya untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen dari sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Untuk fungsi yang keduanya itu sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan, penyakit, dan racun dalam tubuh dengan perantara leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Lalu, untuk fungsi darah yang ketiga yaitu sebagai menyebar panas ke seluruh tubuh agar tetap stabil. Nah, ada juga nih komponen darah. Yang pertama ini ada sel darah merah, bisa dilihat ini gambarnya. Kemudian ada sel darah putih, lalu ada keping darah, dan juga ada cairan darah atau biasa disebut dengan plasma darah yang berwarna kuning ini. Baik, untuk pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu ada kapiler, nadi, dan vena. Dimulai dari nadi atau biasa disebut dengan arteri, merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung ke seluruh bagian dan alat tubuh. Kemudian untuk vena atau biasa disebut dengan balik, merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan untuk kapiler, merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Nah, lanjut kita ke mengetahui sistem peredaran darah pada bayi yang sudah dilahirkan atau pada orang dewasa. Nah, baik, yang pertama ini ada sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik adalah sistem peredaran darah manusia yang mencakup seluruh tubuh dan berlangsung saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung. Darah bersih yang kaya oksigen ini mengalir menuju jantung setelah melepaskan karbon dioksida dari paru-paru. Setelah berada di serambi kiri, darah akan diteruskan ke bilik kiri jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah yang mengalir melalui aorta akan terus mengalir hingga bagian paling ujung di seluruh tubuh. Nah, setelahnya, darah tersebut akan kembali ke serambi kanan untuk mengalami proses pembersihan darah. Kemudian, untuk yang kedua itu ada sistem peredaran darah sirkulasi pulmonalis atau biasa disebut dengan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal disebut juga dengan sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Peredaran darah manusia dalam sirkulasi ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Darah kemudian akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Kemudian dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen ini akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh.
Jantung membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi. Untuk nutrisi untuk jantung ini dialirkan oleh darah ke otot jantung melalui pembuluh arteri koroner. Baik, selanjutnya ada juga perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan juga pada janin. Untuk perbedaannya, karena pada janin, paru-paru pada janin itu belum berkembang, sehingga oksigen diambil melalui plasenta. Lalu, bagaimana sirkulasi peredaran darah pada janin? Nah, baik. Darah janin dialirkan ke plasenta melalui arteri umbilikalis dan dimuat dengan bahan makanan yang berasal dari darah ibu. Darah ini setelah memasuki dinding perut janin, cabang yang kecil bersatu dengan vena porta. Darahnya beredar ke dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke dalam vena cava inferior. Sedangkan cabang yang satunya ialah ductus venosus aranti yang berlangsung masuk ke dalam vena cava inferior. Dengan demikian, vena cava inferior setelah dimasuki darah, vena hepatica dan darah ductus venosus aranti mengandung darah bersih, tetapi dicampuri darah kotor dari anggota bawah janin. Darah dari cava inferior setelah masuk ke dalam serambi kanan ini, sebagian masuk ke serambi kiri melalui foramen ovale dan sebagian mengalir ke dalam bilik kanan bersama-sama dengan darah vena cava superior yang membawa darah dari kepala dan anggota atas. Setelah itu, darah dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, tapi sebelum sampai ke paru-paru, sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botali. Sebagian kecil pergi ke paru-paru dan melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri dan bersama dengan darah dari vena cava inferior masuk ke dalam bilik kiri dan terus ke aorta. Darah ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan ke paru-paru yang sedang tumbuh. Darah aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi darah banyak menuju ke arteri hipogastrikae, yakni cabang dari arteri iliaca pulmonis. Lalu, ke arteri umbilikalis, selanjutnya ke plasenta. Jadi, darah yang beredar dalam janin selalu bersifat darah campuran dan isi vena cava inferior lebih bersih dari isi aorta. Setelah anak lahir dan anak akan bernapas, maka disitulah akan terjadi penurunan tekanan darah dalam arteri pulmonalis, sehingga banyak darah mengalir ke paru-paru. Ductus arteriosus botali tertutup 1-2 menit setelah anak bernafas. Dengan terguntingnya tali pusat, maka darah dalam vena cava inferior berkurang. Dan dengan demikian, tekanan darah dalam serambi kanan berkurang. Sebaliknya, tekanan dalam serambi kiri bertambah karena darah yang datang dari paru-paru bertambah. Akibatnya ialah penutupan foramen oval. Nah, baik, itulah perbedaan antara sistem peredaran darah pada manusia atau orang dewasa dengan sistem peredaran darah pada janin. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.